Ya, kita berada di lokasi yang namanya Watu Kelir. Watu Kelir, watu itu batu, kelir itu apa ya? Kalau di dalam pewayangan itu ya kayak geber atau kayak layar. Jadi masyarakat di sini itu menyebut lokasi ini adalah Watu Kelir. Kenapa demikian? Itu terkait dengan folklore yang berkembang bahwa konon masyarakat suka mendengar di tempat ini itu suka ada kayak semacam pagelaran wayang. Jadi yang atas itu yang bentuknya membulat-bulat itu adalah seolah-olah seperti kenong dan gongnya. Sementara yang bawah ini seperti kelirnya wayang, tempat pertunjukan wayangnya. Jadi itu yang menjadikan masyarakat menyebutnya adalah Watu Kelir. Tetapi bagi geologi ini juga menarik. Karena apa? Karena di dalam geologi kita tahu bahwa the present is the key to the past. Apa yang kita lihat, kita amati hari ini adalah kunci memahami masa lalu. Nah, di tempat ini juga kita bisa melihat bagaimana suatu pakeliran, suatu cerita tentang apa? Tentang suatu proses pergerakan bumi. Bagaimana bumi bergerak, bagaimana bumi, dinamika bumi. Nah, itu terekam semua di sini. Presentnya itu sekarang ini kita lihat batu. Nah, apa batunya? Kita lihat bahwa ini yang bagian bawah, ya. Ini ada lapisan-lapisan batuan. Ini ada namanya rijang. Kemudian yang di sini ada namanya lempung merah gampingan. Itu berselang-seling terus. Nah, posisi lapisannya adalah posisi lapisan yang sifatnya sudah vertikal begini. Jadi ini rijang dengan lempung merah gampingan. Nah, batuan ini itu batuan apa? Batuan ini adalah batuan yang terbentuk sekitar 4.000 meter. Dari mana kita dapat itu? Karena ada fosil renik yang ada di dalam rijang ini. Di sini itu ada fosil renik namanya radiolaria dan itu kira-kira dalam 4.000 meter. Kapan? Sekitar 80-an juta. Jadi artinya 80-an juta tempat ini adalah sekitar 4.000 meteran. Nah, sisi lain yang menarik ya, di bagian atas sana yang bentuknya seperti kenong dan gong itu ya, itu adalah batuan yang berbeda. Kita lihat warnanya juga berbeda sekali ya. Jadi kalau kita lihat bentuknya itu kayak cendol. Bisa juga disebut sebagai batu cendol sebenarnya, kayak bentuknya kayak cendol. Nah, bentuk-bentuk itu kita kenal di dalam ilmu kebumian, di dalam biologi itu dikenal sebagai lava bantal. Jadi pilo lava. Nah, bantal itu semacam pilonya itu tadi. Jadi bekas pergerakan aliran lava yang ketemu dengan media air. Ya, kemudian membentuk semacam cendol-cendol. Seperti pembuatan cendol kan semacam itu. Ya, ada material panas yang agak liat begitu, kemudian ketemu air sehingga semacam itu. Nah, ternyata juga kita dapatkan data analisis geokimianya, dia adalah bagian daripada oceanic plate. Jadi kalau di dalam dasar samudra, maka lapisan-lapisan yang itu lava bantalnya itu adalah posisi yang di bawahnya. Kemudian ini rijang, ini adalah posisi di atasnya itu, ya. Tetapi kemudian karena ada proses dinamika bumi, dia bergerak masuk ke dalam suatu zona yang disebut sebagai zona subduksi, kemudian keangkat. Nah, proses pengangkatan itu menghasilkan lapisan-lapisan di mana kita lihat lapisannya menjadi vertikal semacam ini. Jadi artinya kita berada itu tadi, kalau kita bicara faktanya batuan ini adalah semacam itu, maka sekitar 80-an itu tadi tempat ini adalah lantai samudra purba. Nah, konteks sekarang sambung ya. Singkapan ini singkapan yang sangat langka. Kenapa langka? Karena sering-sering kita ketemu itu hanya bagian lava bantalnya, kadang-kadang kita ketemu hanya rijangnya saja. Nah, di tempat ini ada kontak dua jenis batuan. Batuan beku luar sama batuan sedimen laut dalam. Jadi ini tentu mempunyai nilai historis yang dan ilmiah yang tinggi. Kira-kira
inti garis besarnya semacam itu. Saya ingin perlihatkan juga, ini ada batuan yang langka juga. Ini batuan yang namanya adalah batuan eklogit. Eklogit itu adalah batuan metamorf dengan derajat tinggi. Kita bisa lihat ini ada mineral-mineral yang memanjang, ya. Kemudian ini ada merah-merah adalah garnet. Ini identik dengan batuan-batuan metamorf yang berasal dari ultra basa pada kedalaman kira-kira 40-an kilo. Jadi ini posisi yang berbeda dari yang di atas. Jadi ini membuktikan bahwa betul ada proses-proses subduksi, ada pengangkatan, ada batuan samudra, ada batuan yang sangat dalam yang tercampur di tempat ini. Nah, bagaimana mengembangkan potensi ilmiah ini menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, begitu ya. Kalau kita bicara dengan konsep geopark itu kan suatu konsep penataan pemanfaatan wilayah untuk konservasi, edukasi, sama peningkatan ekonomi. Jadi bukan hanya konservasi aja, tetapi ada peningkatan ekonomi. Nah, bagaimana meningkatkan ekonomi melalui hal-hal semacam ini? Nah, konsep sederhananya adalah bagaimana kita mengangkat keunikan batu itu. Nilai unik itu pasti kan punya value. Ya, nah, value itu harus dikemas di dalam bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, kemudian dengan media-media katakanlah animasi, katakanlah media penjelasan yang mudah dipahami, dan juga penataan di kawasan ini. Bagaimana kawasan di sini lebih enak orang datang. Misalnya orang datang dari sana, ya tidak langsung ke sungai karena mesti akan basah, tapi naik dulu ke atas. Mungkin ada jembatan di situ, dibikin semacam amphitheater menjelaskan itu ke sana, ya. Nah, dengan menjelaskan ke sana dari sebelah selatan itu akan jelas sekali. Kemudian di tempat ini, ya, ini karena nilai ilmiahnya tinggi, ini mesti dikonservasi. Sampai mana konservasinya? Kira-kira adalah sekitar 100 meter ini. Ya, lahan ini sebenarnya adalah lahan negara, sudah dibeli oleh negara, jadi ini harus dikonservasi, ya. Dari ujung sana itu sampai Lempung Hitam, sampai jalan ke sana, kemudian atasnya itu sampai patok bagian atas. Nah, itu harus menjadi kawasan yang konservasi. Kemudian di kanan kirinya bisa ditata, katakanlah ada gazebo, ada MCK, begitu ya. Kemudian di sini mungkin ada media untuk bermain air. Saya nggak tahu pakai mungkin gorciblon atau apalah di sekitar sini, ya. Nah, kemudian harus diciptakan juga, saya pikir memang permainan lain lah ya, permainan lain yang punya nilai agak berbeda. Jadi orang biasanya edukasi kan juga harus ada senangnya, harus ada memori yang dalam di situ, tetapi berbasis kepada batuan, misalnya menata batu barangkali ya, atau mungkin apa ya, yang berbasis kepada alam, kepada batuan. Ya, kalau climbing saya kira nggak mungkin dari di sini ya, tapi mungkin hiking atau apa gitu, kemudian berkemah ya di Selo Asri, ya, kemudian ke arah sini, bisa juga ke arah sana. Kemudian ada di sini kan ada kelengkeng, itu sebagai media bisa untuk edukasi dan juga bisa untuk dijual. Kemudian ada di sini ada kerajinan tenun, itu juga ada. Kemudian ada makanan-makanan khas, misalnya kita kenal di sini ada sayur yang terbuat dari debok. Nah, ini menarik juga, jadi bisa menjadi khas-khas semacam itu. Nah, di Selo Asri barangkali di sana bisa dipasang untuk pusat informationnya. Kemudian dari sana bisa menuju ke sini, atau bisa juga yang lebih tantangan bisa ke Gupit. Ya. Saya pikir harus ada media air, menurut saya ada permainan air. Apakah mungkin di sekitar Gupit ataukah di sekitar sini, itu menjadi daya tarik juga. Ya, di sini kan cukup banyak batu, permainan air saya kira juga menarik juga ini.
Apalagi ya, kita juga di sini ada budaya masyarakat yang berkembang. Ada budaya masyarakat seperti apa misalnya ada Lengger yang terkenal di sini. Ya, Lengger yang terkenal dari sini itu terkenal sekali. Kemudian Lesung, Koteka Lesung itu juga banyak diminati juga karena langka. Kemudian kuda lumping itu pastilah hal-hal semacam itu. Biasanya kalau mahasiswa senangnya juga suka itu degan. Ya, jadi barangkali di sekitar situ sebenarnya biasanya kalau orang datang ke sini capek setelah penjelasan gitu, minum degan menjadi juga menarik. Bagaimana manfaat ilmiah, ada edukasinya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Ini memang tantangan yang tidak kecil, tapi mudah-mudahan ada, dan itu saya kira sangat mungkin lah untuk itu. Ya, jadi geotrailnya itu barangkali ya dari pintu sana masuk ke arah Selo Asri. Di Selo Asri kemudian ada pusat informationnya, ada katakanlah ya di situ berarti ada informasi macam-macam. Ya, kalau tidak lewat BRIN bisa juga ke sana, mungkin diterangkan segala macamnya. Nah, kemudian dari sana yang ingin tantangan bisa ke Gubit. Kalau yang tidak ingin terlalu menantang tetapi informasi ilmiah bisa langsung ke sini gitu ya. Nah, di sana kan juga bisa untuk camping ya. Jadi bisa untuk camping segala macam. Nah, dari sana dari Selo Asri ke sini itu bisa lewat lahan tanaman-tanaman kelengkeng. Ya, lewat kebun kelengkeng. Jadi itu juga bisa menjadi atraksi juga saya kira. Jadi seandainya pagi bisa itu sehari di tempat ini sebenarnya. Kalau digabungkan dengan budaya, digabungkan itu saya kira sangat mencukupi. Dan di sini sudah ada homestay, ada masyarakat yang siap homestay, Pokdarwisnya sudah ada, desanya sudah desa wisata. Jadi ya saya kira pemerintah desa sangat mendukung itu. Ya. Nilai ilmiahnya ini jelas tinggi. Saya sempat mengukur parameter ilmiah di sini, di dalam kawasan Karangsambung itu, ya ini termasuk tinggi nih. Saya lupa nilainya, tapi tinggi dari 300 nilai itu dia 200 sekian lah, ada itu, jadi tinggi. Yang paling jelas adalah nilai ilmiahnya, nilai ilmiah yang tinggi. Nah, ada satu poin lagi sebenarnya yang menarik. Kalau orang bicara sini pasti berbicara yang disebut sebagai melangs. Melangs itu apa toh melangsnya? Khasnya Karangsambung sebenarnya karena itu. Ya, jadi melangs itu adalah batuan berbagai macam, ya bercampur aduk. Nah, campur aduknya itu biasanya karena proses-proses tektonik, hal-hal semacam itu. Jadi kita lihat saja misalnya, ini dari sini ketemu, di sini aja ketemu 2, ya. Kemudian ketemu lagi 3. Di sebelah sana itu udah beda, batunya udah beda, genetiknya berbeda dengan ini. Kalau kita naik ke sana lagi, itu udah beda lagi. Nah, jadi kita berjalan di dalam lintasan ini aja, kita bisa ketemu macam-macam batu. Bayangkan aja misalnya kita berjalan di sekitar Kars, hanya gamping melulu. Nah, kita ketemu macam-macam. Nah, itu yang disebut sebagai melangs. Kira-kira gambaran sederhananya itu. Proses percampur adukannya itu karena ada proses-proses tektonik itu tadi. Kemudian juga kalau kita lihat variasi batuan di sini, ini juga sangat bervariasi sekali.
ya, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang mengkilat. Menandakan apa? Menandakan bahwa sumber ke sana juga macam-macam.